Assalamualaikum guys. Berjumpa lagi dengan channel Fast Update. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nanti suka sama videonya bolehlah di like dan share. Kalau ada saran silahkan tulis di kolom komentar ya. Bab 3012, sayangnya. Chen Ping dan yang lainnya mendengar suara itu dan bergegas keluar. Ketika semua orang bergegas keluar dari gubuk jerami, mereka melihat Yuan Bao berdiri di sana dengan hampa, dan di depannya, seorang lelaki tua yang terlihat persis seperti iblis tua sedang menatapnya. Harta ini mengira iblis tua itu mengejarnya, jadi dia berteriak ketakutan. Hanya saja nafas lelaki tua itu berbeda dengan iblis tua, dan dia tidak memiliki perasaan agresif itu. Ini membuat Yuan Bao tenang. Ketika orang lain melihat lelaki tua itu, mereka juga terkejut, mengira iblis tua itu datang. Hanya Chen Ping yang menjadi bersemangat saat melihat lelaki tua itu, dan berlari dengan cepat. Senior, senior. Chen Ping berlari ke arah lelaki tua itu dengan penuh semangat. Pria tua itu memandang Chen Ping, dengan sedikit celaan di matanya. Bukankah aku sudah memberitahumu? Jangan serakah, jangan maju. Orang tua itu berkata kepada kamera Chen Ping. Chen Ping sedikit malu, lalu berkata dengan jujur, senior, aku perlu menemukan orang-orang Bingpo dan Dun, jadi aku harus bisa melakukannya. Hei, kalian berjuang sangat keras untuk apa yang disebut harta karun. Dan akhirnya kehilangan nyawamu dengan sia-sia, membuat gaun pengantin untuk orang lain. Jika bukan karena kamu, yang disebut tanah harta karun ini akan benar-benar runtuh dalam beberapa tahun, dan kita semua akan menghilang selamanya. Tapi sekarang, kita telah menemukan insiden sebesar itu. Pria tua itu menghela nafas dengan ekspresi kekhawatiran yang tak terlukiskan. Senior, mengapa para biksu yang meninggal di sini, kekuatan di tubuh mereka tidak akan runtuh dan hilang? Bagaimana itu bisa berubah menjadi sinar cahaya putih dan disedot oleh hisapan yang tidak bisa dijelaskan? Apa yang terjadi di sini? Chen Ping bertanya dengan sangat bingung. Hei, karena kamu telah menemukan tempat ini, itu adalah kehendak Tuhan, ikutlah denganku. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan ke kedalaman Ngarai Ruo. Melihat ini, Chen Ping dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Dengan lambaian telapak tangan lelaki tua itu, semua orang tampaknya telah memasuki dunia lain, dan dunia ini penuh dengan suasana yang suram dan menakutkan. Pada saat ini, semua orang menjadi gugup, tidak tahu kemana lelaki tua itu membawa mereka. Chen Ping juga menemukan bahwa sisi dunia ini sepertinya di penjara. Mereka tidak bisa terbang, dan mereka tidak bisa menyebarkan kesadaran spiritual mereka. Mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan paling primitif untuk bergerak maju selangkah demi selangkah. Setiap ruang yang kamu lihat di sini tidak nyata. Jadi ketika para biksu itu mati, kekuatan mereka tidak akan hilang ke dunia luas seperti yang mereka lakukan di luar. Kekuatan biksu yang mati itu diserap oleh adik laki-lakiku dengan pil es. Ketika pil bintang menyerap kekuatan yang cukup dan berubah menjadi mutiara putih, itu akan dapat membentuk kembali tubuh dengan sisa jiwa. Meskipun itu akan kehilangan beberapa kekuatan, itu juga setara dengan kelahiran kembali, dan kamu tidak akan lagi berpura-pura. Kamu yang disebut pemburu harta karun sebenarnya hanyalah sekumpulan sumber daya. Mengikuti kata-kata lelaki tua itu, Chen Ping tidak terlalu terkejut, karena dia sudah menebak beberapa di antaranya. Senior, karena kamu tahu bahwa adik laki-lakimu ingin membentuk kembali tubuhnya, kenapa kamu tidak menghentikannya? Mengapa kamu tidak mendapatkan Ice Soul Pill dan membentuk kembali tubuhmu? Chen Ping bertanya dengan bingung. Bagaimanapun, mereka berdua hanyalah sisa-sisa jiwa, dan mereka masih berada di wilayah udara ini. Nenek moyang klan pemurnian tubuh kuno dapat sepenuhnya bersaing untuk pil jiwa es dan membentuk kembali tubuh fisik mereka.
Aku memberinya Ice Soul Pill. Aku percaya bahkan jika dia mendapatkan Ice Soul Pill, dia tidak akan bisa membentuk kembali tubuhnya. Karena yang disebut tanah harta karun ini hanya diketahui oleh orang-orang dari keluarga pelatihan tubuh kuno kita, dan itu tidak akan pernah terungkap ke dunia luar. Dan orang-orang dari keluarga pelatihan tubuh kuno tidak akan pernah datang ke tempat ini. Ini adalah ajaran leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Setiap patriark harus mematuhinya. Tidak seorang pun yang datang ke sini tidak dapat menyerap kekuatan pil bintang, dan tidak mungkin untuk membentuk kembali tubuh fisik. Dalam 100 tahun, sisa jiwa kita akan mencapai batasnya, dan tempat ini akan hilang sama sekali. Sayang sekali, sayang sekali. Pria tua itu menggelengkan kepalanya sambil berjalan, wajahnya penuh penyesalan. Bab 3013, Jebakan yang lebih besar. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, Chen Ping semakin bingung. Karena itu adalah instruksi dari leluhur, mengapa patriark klan kultivasi tubuh kuno saat ini menyebarkan berita tentang tanah harta karun. Dia bahkan memberi dirinya sendiri kunci harta karun yang sebenarnya, jelas agar dia menemukan harta karun yang sebenarnya. Dan pil jiwa es ini, mengingat bahwa putri dari Kabupaten Jialing meminta saya untuk meminum pil jiwa es. Chen Ping sedang bermeditasi dengan keras, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya jatuh ke dalam jebakan besar selangkah demi selangkah. Putri Kabupaten Jialing, patriark klan latihan tubuh kuno, dan keluarga Gao Gao Qi. Pada saat itu, patriark klan pemurnian tubuh kuno mengatakan bahwa tujuan menyumbangkan tanah harta karun adalah untuk menyebabkan kekacauan di ujung utara dan mencegah keluarga Gao merambah wilayah dan sumber daya klan pemurnian tubuh kuno. Tetapi ketika Chen Ping tinggal di keluarga Gao, dia menemukan bahwa keluarga Gao tampaknya tidak kejam terhadap klan pelatihan tubuh kuno seperti yang mereka katakan. Dan klan pelatihan tubuh kuno tampaknya memiliki semacam hubungan dengan Gao, keluarga. Pil Bingpo ini dapat membentuk kembali tubuh. Jadi putri dari Kabupaten Jialing pasti ingin menggunakan pil Bingpo ini untuk memulihkan tubuhnya. Tapi bagaimana putri dari Kabupaten Jialing tahu tentang pil gula batu ini dan tempat harta karun yang sangat rahasia ini? Dan setengah dari tablet giok itu, lalu buatlah kunci harta karun yang nyata. Apa hubungan antara putri Kabupaten Jialing dan klan pelatihan tubuh kuno? Bagaimana dia tahu tentang pil Bingpo di harta karun itu? Dan keluarga Gao ini, peran apa yang dimainkannya di sini? Chen Ping sedikit linglung, benar-benar linglung. Senior, karena klan pelatihan tubuh kuno memiliki sila leluhur, mengapa tanah harta karun ini pada akhirnya tersebar? Chen Ping bertanya. Lelaki tua itu tampak tak berdaya dan berkata, apakah perlu bertanya? Ketika Anda masuk dengan kartu giok, saya tahu apa yang harus terjadi, dan itu masih terjadi. Bagaimanapun, dia adalah keturunan dari klan pemurnian tubuh kuno. Tidak dapat menahan godaan, dan menyebarkan rahasianya. Kamu datang untuk mengambil Ice Soul Pill. Apakah seseorang dari klan pemurnian tubuh kunoku menyebutkannya kepadamu? Karena hanya orang-orang dari klan pelatihan tubuh kuno, dan mereka harus berada di level pemimpin klan, yang dapat mengetahui bahwa ada pil es di tempat ini. Ini tidak benar. Seorang wanita yang memberitahuku bahwa dia membantu temanku untuk menyembuhkan penyakitnya, dan aku membantunya mendapatkan pil Bingpo. Chen Ping berkata dengan jujur. Sudah sampai sekarang, Chen Ping tidak berani menyembunyikan apapun lagi. Wanita, pria tua itu mengerutkan kening, betapa cantiknya. Chen Ping tidak tahu bahwa putri dari Kabupaten Jialing terkait dengan patriark dari klan pelatihan tubuh kuno, jadi dia tidak berani mengatakan lebih banyak. Chen Ping mengobrol dan berjalan dengan lelaki tua itu untuk waktu yang tidak diketahui, ketika sebuah istana tiba-tiba muncul di depan mereka. Ketika mereka melihat istana ini, semua orang tercengang.
Apakah kamu takut ketika melihat tempat ini? Bahkan Chen Ping mengerutkan kening, ekspresinya menjadi tegang. Karena istana ini persis istana tempat Chen Ping dan yang lainnya bertemu dengan iblis tua setelah mereka pertama kali masuk. Melihat ekspresi semua orang, lelaki tua itu tersenyum dan menebak apa. Pria tua itu tersenyum ringan. Chen Ping tidak berbicara, tapi ekspresi wajahnya sudah menjelaskannya. Pria tua itu melangkah maju, dengan lembut membuka pintu tembaga yang tinggi, lalu masuk ke dalam. Melihat lelaki tua itu masuk, Chen Ping menggigit giginya dan mengikutinya masuk. Yang lain menatap kosong, tapi tidak ada yang berani masuk. Mereka tidak ingin kembali ke jalan semula lagi. Adegan pertempuran itu masih ada di pikiran mereka. Saat semua orang ragu-ragu, pintu tiba-tiba tertutup. Tuan Chen, Kakak Chen, Liun dan Lao Sun semua bergegas dan mendorong pintu dengan keras, tapi mereka tidak bisa membukanya sama sekali. Melihat pintu yang tertutup, Chen Ping juga tiba-tiba menjadi gugup. Chen Ping memandang pria tua di depannya dengan hati-hati. Dia benar-benar takut pria ini tiba-tiba menjadi iblis tua. Bab 3014. Jangan takut, meski aku tahu apa yang telah kamu lalui. Tapi dunia ini tidak terbatas pada saudaraku. Sebagian besar dari dua dunia kita telah bergabung. Jika bukan karena gangguan mendadamu, aku akan tinggal di gubuk jeramiku dan tidak pernah datang ke sini. Aku telah menunggu jiwa yang tersisa menghilang, sampai kelas atas dunia. Pria tua itu memandangi tatapan ketakutan Chen Ping, tersenyum tipis dan menjelaskan. Senior, untuk apa kamu membawaku ke sini? Chen Ping bertanya dengan bingung. Tentu saja untuk mencegah adik laki-lakiku membentuk kembali tubuhnya. Jangan biarkan dia dibangkitkan. Orang tua itu berkata, kalau begitu kita bisa pergi bersama. Dan kemudian kamu berurusan dengan iblis tua itu. Dan aku akan merebut pil es itu. Bukankah begitu? Chen Ping tidak mengerti mengapa masalah sesederhana itu harus dirahasiakan dan dikurung di sini. Kamu tahu bahwa kekuatan kakakku akan sangat berkurang ketika dia meninggalkan altar. Apakah itu berarti kekuatanku tidak akan melemah ketika aku meninggalkan daerahku? Orang tua itu bertanya. Ini. Chen Ping kehilangan kata-kata untuk sesaat, dia benar-benar tidak mengharapkan ini. Aku menunggumu di depan. Selama kamu lewat sini, kamu akan melihat dunia yang berbeda. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang. Kali ini, hanya Chen Ping yang tinggal di aula gelap. Chen Ping meliriknya, dan menemukan bahwa aula utama ditopang oleh beberapa pilar, dan bagian depannya kosong, dan tidak ada gerbang cahaya seperti di awal. Chen Ping berpikir sejenak, dan akhirnya dia hanya bisa berjalan menuju tempat gelap di depan. Kedalaman yang gelap membuat Chen Ping sedikit gelisah, tetapi dia tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan berjalan menuju kedalaman istana. Chen Ping mengambil beberapa langkah ke depan, dan tiba-tiba mengerutkan kening, karena dia merasa tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun di tubuhnya di sini. Selain itu, ada paksaan langit dan bumi di ruang sekitarnya, terus-menerus menekan ke arah Chen Ping. Ini membuat Chen Ping maju selangkah, dan itu menjadi sangat berat. Chen Ping perlu menggunakan kekuatan tubuhnya yang paling primitif untuk maju selangkah demi selangkah. Segera, dahi Chen Ping sudah dipenuhi keringat, dan setiap langkah yang dia ambil, dia mengerahkan kekuatan yang besar. Dan setiap langkah yang dia ambil, batu biru di bawah kakinya akan hancur berkeping-keping. Apakah ini ujian untukku? Dan ada hal baik yang menungguku. Hati Chen Ping bergerak sedikit, lalu dia mengertakkan gigi dan berjalan maju. Di aula yang remang-remang, paksaan terus meningkat, dan sepertinya tidak ada akhir di depan. Di bawah paksaan seperti itu, mantra dan senjata sihir apapun tidak berguna, dan seseorang hanya dapat mengandalkan kekuatan dan keinginan tubuh murni untuk melawan.
Pakaian Chen Ping basah oleh keringat. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah sedang melihat dunia bergerak maju. Setiap langkah yang diambilnya seperti mengalami hidup dan mati. Mendesah. Tiba-tiba, lutut Chen Ping lemas, dan dia berbaring di tanah. Chen Ping terengah-engah, lalu menarik napas dalam-dalam, dan berjuang untuk bangun lagi. Chen Ping berjalan maju selangkah demi selangkah, dan ruang gelap di depannya berangsur-angsur menjadi lebih terang, dan sosok lelaki tua itu telah muncul. Pria tua itu memandang Chen Ping dengan ekspresi sedikit terkejut di matanya. Melihat lelaki tua itu muncul, Chen Ping tahu bahwa dia akan berhasil. Jadi dia mendapatkan lebih banyak kekuatan pada akhirnya. Chen Ping akhirnya berjalan di depan lelaki tua itu. Bersenandung. Saat dia mengambil langkah terakhir, paksaan itu menghilang dalam sekejap, dan dia menghilang tanpa jejak. Chen Ping hanya merasakan tubuhnya mengendur, dan dia jatuh ke tanah dalam sekejap. Awalnya, dia telah melawan paksaan dengan sekuat tenaga. Sekarang paksaan itu tiba-tiba menghilang, kekuatan Chen Ping masih mengerahkan kekuatan, dan dia langsung jatuh. Orang tua itu memandang Chen Ping, dan mengangguk puas, tubuhmu sangat kuat, kamu layak menjadi tubuh emas naga sungguhan. Tampaknya muridku yang tidak berbakti cukup pandai memilih orang. Orang tua itu sangat puas dengan tubuh Chen Ping, dan dia juga tahu bahwa alasan mengapa Chen Ping memiliki kunci harta karun dipilih oleh patriark klan Gulianti saat ini.